Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Novita Rismawati, mahasiswi jurusan Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai logika matematika. Apakah kalian sudah tahu apa itu logika matematika? Jika belum, yuk kita simak video selengkapnya. Pada bab logika matematika yang akan kita pelajari saat ini, kita akan membahas tentang pernyataan, kalimat terbuka, negasi, pernyataan majemuk, konvers, invers, dan kontraposisi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Dan tentunya, kita akan membahas materi ini secara gampang dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari logika matematika. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Sedangkan logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Bisa kita garis bawahi bahwasanya logika matematika adalah untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan aturan dasar yang berlaku. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat sekaligus benar atau salah. Jadi pernyataan itu hanya bernilai benar saja atau salah saja. Dia tidak bisa kedua-duanya. Jadi hanya memilih salah satu, benar atau salah. Oh iya, ada catatan. Setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Ingat baik-baik catatan ini ya. Tidak setiap pernyataan adalah kalimat, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Kita langsung ke contoh. 10 adalah bilangan genap. Ini merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar karena memang 10 adalah bilangan genap. Selanjutnya, berapa usiamu sekarang? Dia bukan termasuk pernyataan, tetapi dia masuk ke dalam pertanyaan. Seperti, berapa usiamu sekarang? Di mana tempat tinggalmu? Atau juga, buka pintu itu. Itu bukan termasuk ke dalam pernyataan karena dia tidak ada nilai benar atau salahnya. Selanjutnya, Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Ini merupakan pernyataan meskipun dia bernilai salah. Tapi dia tetap masuk ke dalam pernyataan karena pada dasarnya pernyataan adalah kalimat yang hanya bernilai benar saja atau salah saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat peubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, A terkenal sebagai kota pahlawan. Contoh yang kedua, 2x-1 sama dengan 9, x bilangan bulat. Kenapa ini disebut sebagai kalimat terbuka? Karena pada contoh yang pertama, dia masih memuat suatu variabel A, yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Masih bisa kita isi dengan apapun ya. Masih bisa kita cari nilainya, maka dia disebut kalimat terbuka.
Kalimat terbuka tersebut dapat menjadi pernyataan yang benar jika A diganti dengan kota Surabaya. Kalau contoh yang kedua, kalimat terbuka 2x-1 sama dengan 9 dapat menjadi pernyataan benar jika x diganti dengan 5. Ini juga masih memuat variabel x ya, masih memuat variabel x. Jika kita ganti x-nya dengan 5, maka kalimat terbuka ini akan menjadi pernyataan yang benar. 2 dikali x-nya 5, jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. 10 bilangan bulat. Ya, benar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang negasi atau ingkaran. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah lawan atau kebalikan dari pernyataan semula, dan nilai kebenarannya juga kebalikan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Bisa kita garis bawahi bahwasanya negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari pernyataan semula. Kita bisa lihat dari tabel kebenaran. Misalkan ada P dan ingkaran P, ingkaran Pi. Kita mempunyai P bernilai benar, maka ingkaran P-nya bernilai salah. Jika pernyataan P-nya bernilai salah, maka ingkaran P-nya bernilai benar. Jadi dia lawannya. Jika benar, lawannya salah. Jika salah juga lawannya benar. Contohnya, kita mempunyai pernyataan P, pekerjaan Wisnu adalah dokter. Maka ingkaran P-nya atau negasi P-nya tidak benar bahwa pekerjaan Wisnu adalah dokter. Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat seperti ini, pekerjaan Wisnu adalah bukan dokter. Nah, keduanya ini sama-sama benar ya, meskipun dia menggunakan kata tidak dan bukan, tetapi mempunyai arti yang sama, yaitu lawan kata dari pekerjaan Wisnu adalah dokter. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, kita mempunyai pernyataan P, yaitu Edi tidak sedang belajar matematika. Maka ingkaran P-nya, Edi sedang belajar matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam suatu kalimat. Sehingga dalam pernyataan majemuk ini dibutuhkan kata penghubung di antaranya dan, atau dalam bahasa logika matematika adalah konjungsi, lalu atau nama lainnya adalah disjungsi, jika maka nama lainnya adalah implikasi, dan yang terakhir yaitu jika dan hanya jika. Kata lainnya adalah biimplikasi. Yang pertama kita akan membahas tentang konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Karena nama lain dari konjungsi adalah dan, jadi dia menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dari pernyataan P dan Q ditulis dengan lambang P konjungsi Q. Dengan menggunakan lambang V terbalik ini ya. Ini dia tabel kebenarannya. Bisa kita lihat, jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika ada salah satu dari pernyataan tersebut yang bernilai salah, misalkan ada pernyataan P atau pernyataan S yang bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Jadi pernyataan konjungsi akan benar jika kedua-duanya memiliki nilai yang benar.
Contoh, kita mempunyai pernyataan P, yaitu Ima makan bubur. Pernyataan Q, Ima minum susu. Maka, P konjungsi Q adalah Ima makan bubur dan Ima minum susu. Menggunakan kata hubung dan. Jadi, P dan Q. Ima makan bubur dan Ima minum susu. Pernyataan P dan Q bernilai benar jika Ima benar-benar makan bubur dan minum susu. Selanjutnya kita akan membahas tentang disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Disjungsi dari pernyataan P dan Q ditulis dengan lambang P, disjungsi Q, atau juga bisa dibaca dengan P atau Q. Contohnya, jika kita mempunyai pernyataan disjungsi, Ima makan bubur atau minum susu. Ini sudah ada imbuhan atau. Kita akan menentukannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu dari dua pernyataan itu bernilai benar. Nah, kita akan mencocokkannya dengan tabel kebenaran, ya kan? Ima makan bubur bernilai benar atau Ima minum susu bernilai benar. Yang pertama, Ima makan bubur atau Ima minum susu. Ima makan bubur bernilai benar atau Ima minum susu bernilai benar, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Ima makan bubur atau tidak minum susu. Boleh juga karena dia ada pernyataan yang benar, yaitu Ima makan bubur. Sama saja dengan pernyataan B-nya benar, tetapi pernyataan Q-nya salah, dan tetap dia mempunyai nilai yang benar. Selanjutnya, Ima tidak makan bubur atau Ima minum susu. Karena ada pernyataan yang bernilai benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Tapi dia tidak bisa kedua-duanya salah, seperti ini. Ima tidak makan bubur atau minum susu. Dia tidak dua-duanya. Jadi Ima tidak makan bubur atau tidak minum susu. Dia bernilai salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi. Implikasi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika maka. Bentuk jika P maka Q disebut implikasi dari pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P tanda panah ke samping Q. Ini dibaca dengan P implikasi Q. Ini dia tabel kebenarannya. Perlu diingat bahwasanya P implikasi Q bernilai salah jika P benar dan Q salah. Jika P benar dan Q salah, maka bernilai salah. Selain itu, dia bernilai benar. Contoh soal. Tentukan nilai dari pernyataan-pernyataan berikut. Soal yang pertama, jika 2 faktor dari 6, maka 6 bilangan genap. Soal yang kedua, jika 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 7. Kita jawab.
Pernyataan P nomor 1, 2 faktor dari 6 bernilai benar karena faktor dari 6 itu kan ada 1, 2, 3, dan 6. Dan 2 ini termasuk dalam faktor dari 6, maka dia bernilai benar. Pernyataan Q-nya, 6 adalah bilangan genap. Bernilai benar karena memang 6 adalah bilangan genap. Maka pernyataan P implikasi Q bernilai benar karena pernyataan P benar dan Q benar bernilai benar. Untuk soal nomor 2, pernyataan P adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bernilai benar. Pernyataan Q, 5 lebih besar dari 7. Bernilai salah. Karena yang lebih besar itu adalah 7, bukan 5. Maka pernyataan P implikasi Q bernilai salah. Kita sesuaikan dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini ya. Jika pernyataan B-nya benar, Q-nya salah, bernilai salah. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang biimplikasi. Biimplikasi atau implikasi dua arah adalah penggabungan pernyataan P dan Q menjadi pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, dan dilambangkan P jika dan hanya jika Q. Ini adalah tabel kebenarannya. Dan perlu diingat bahwa nilai kebenaran biimplikasi P biimplikasi Q akan bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama salah. Selain itu, pernyataan tersebut bernilai salah. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 2 bilangan genap jika dan hanya jika 2 tambah 5 tidak sama dengan 6. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika 3 ditambah 4 sama dengan 7. Penyelesaiannya, pernyataan P, 2 bilangan genap bernilai benar karena memang 2 merupakan bilangan genap. Pernyataan Q, 2 ditambah 5 tidak sama dengan 6. Bernilai benar karena 2 ditambah 5 adalah 7, dan karena itu lambangnya tidak sama dengan, jadi dia bernilai benar. Maka P biimplikasi Q adalah 2 bilangan genap jika dan hanya jika 2 ditambah 5 tidak sama dengan 6 bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P biimplikasi Q juga bernilai benar. Soal yang nomor 2, pernyataan P, 2 pangkat 3 sama dengan 6, bernilai salah. Karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Pernyataan Q, 3 ditambah 4 sama dengan 7, bernilai benar. Maka P biimplikasi Q, 2 pangkat 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika 3 ditambah 4 sama dengan 7 bernilai salah. Karena pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka P biimplikasi Q bernilai salah. Kita sesuaikan dengan tabel kebenaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang negasi dari pernyataan majemuk. Misalkan ada contoh, Ima makan bubur dan minum susu. Maka negasinya adalah Ima tidak makan bubur atau tidak minum susu. Ima makan bubur, negasinya Ima tidak makan bubur. Negasi dari dan kita ganti atau, minum susu kita ganti dengan tidak minum susu. Selanjutnya, Ima makan bubur atau minum susu. Maka negasinya adalah
Ima tidak makan bubur dan tidak minum susu. Pernyataan atau kita ganti dengan dan Ima makan bubur kita ganti dengan tidak makan bubur, minum susu kita ganti dengan tidak minum susu. Selanjutnya, jika hari ini hujan, maka Ima membawa payung. Negasinya adalah jika hari ini hujan, namun Ima tidak membawa payung. Ini merupakan negasi dari pernyataan konjungsi, yang ini disjungsi, dan yang ini implikasi. Karena bisa kita lihat dari penggunaan kata jika dan maka. Maka negasinya adalah jika hari ini hujan, namun Ima tidak membawa payung. Selanjutnya, Ima pergi ke pantai jika dan hanya jika besok hari Minggu. Negasinya adalah Ima pergi ke pantai atau besok bukan hari Minggu, dan jika besok hari Minggu atau Ima tidak pergi ke pantai. Ini adalah negasi dari pernyataan biimplikasi. Negasi dari pernyataan majemuk. Nah, ini adalah tabelnya. Negasi dari konjungsi adalah negasi P atau negasi Ki. Negasi dari disjungsi adalah negasi P dan negasi Ki. Negasi dari implikasi adalah P dan negasi Ki. Dan negasi dari biimplikasi lebih panjang, yaitu P atau negasi Ki dan Ki atau negasi P. Selanjutnya, kita akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Converse, inverse, kontraposisi. Lebih mudah dalam menghafalnya, bisa kita gunakan seperti ini. Converse kita artikan sebagai kebalikan, inverse kita artikan sebagai ingkaran, dan kontraposisi kita artikan sebagai kebalikan ditambah dengan ingkaran. Ingat ya, kalau converse itu kebalikannya, inverse itu diingkar, dan kontraposisi dibalik kemudian diingkar. Dari implikasi P, implikasi Ki, converse-nya adalah Ki, implikasi P. Karena converse adalah kebalikan, maka kita balik. P implikasi Ki menjadi Ki, implikasi P. Selanjutnya yaitu inverse, yaitu ingkaran. Kita ingkarkan jadi negasi P, implikasi negasi Ki. Ya. Negasi atau ingkaran. Negasi P, implikasi negasi Ki, atau ingkaran P, implikasi ingkaran Ki. Selanjutnya, kontraposisi. Kontraposisi, kita balik kemudian kita ingkar. Kita balik P implikasi Ki, kita balik menjadi Ki implikasi P, kemudian kita ingkarkan menjadi ingkaran Ki implikasi ingkaran P. Contoh soal. Diketahui pernyataan jika Ega rajin belajar, maka Ega naik kelas. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Jawaban. Converse-nya, jika Ega naik kelas, maka ia rajin belajar. Converse adalah kebalikan. Jadi, pernyataan awalnya adalah jika Ega rajin belajar, maka Ega naik kelas. Kita balik menjadi jika Ega naik kelas, maka Ega rajin belajar. Selanjutnya, inverse. Inverse adalah ingkaran. Pernyataan ini kita ingkarkan menjadi jika Ega tidak rajin belajar, maka
ia tidak naik kelas. Selanjutnya kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan ditambah ingkaran. Jadi kita balik, jika Ega tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar. Kita balik ya. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, kemudian kita ingkarkan dan menjadi kontraposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama kita akan membahas tentang modus ponen. Modus ponen, apabila kita memiliki premis 1 yaitu P implikasi Q dan premis 2-nya P, maka kesimpulan dari modus ponens ini adalah Q. Contoh soalnya, jika kita memiliki premis 1 yaitu jika saya belajar maka saya lulus ujian. Karena ini premis 1-nya sama kan dengan yang ini. Jika P maka Q, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Premis 2-nya saya belajar. Maka kesimpulannya adalah saya lulus ujian. Kesimpulannya adalah yang bagian Q, saya lulus ujian. Selanjutnya kita akan membahas tentang modus tollens. Premis 1, jika P implikasi Q, premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contoh, premis 1, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Premis 2-nya, saya tidak lulus ujian. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P adalah jika saya belajar. Jadi diingkarkan menjadi saya tidak belajar. Maka kesimpulannya adalah saya tidak belajar. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Saya tidak lulus ujian. Kesimpulannya, jadi saya tidak belajar. Selanjutnya kita akan membahas penarikan kesimpulan yang terakhir yaitu silogisme. Premis 1, jika P implikasi Q, dan premis 2-nya, jika Q implikasi R, maka kesimpulannya adalah jika P implikasi R. Contoh soalnya, premis 1, jika saya belajar maka saya lulus ujian. Premis 2-nya, jika saya lulus ujian maka akan mendapat hadiah. Karena di sini ada kata yang sama, yaitu misalkan yang ini Q dan Q bisa kita hilangkan. Jadi yang ini bagian saya lulus ujian dan saya lulus ujian bisa kita hilangkan, maka kesimpulannya adalah jika saya belajar maka akan mendapat hadiah. Karena ini kita hilangkan, bisa kita hilangkan, jadi kesimpulannya jika saya belajar maka akan mendapat hadiah. Tabel kebenaran modus ponens adalah seperti ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang modus ponens. Tabel kebenaran modus tollensnya seperti ini. Dan tabel kebenaran silogisme seperti ini. Bisa kalian ingat baik-baik agar dalam menjawab soal-soal lebih mudah apabila kita sudah tahu tabel kebenarannya. Bagian yang terakhir yaitu ada latihan soal untuk teman-teman semua ya, agar kita lebih paham tentang logika matematika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton. Apabila masih ada pertanyaan, bisa komentar di bagian komen di bawah. Jika ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.